Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah pantengin cerita ini, dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Dia melihat sosok jangkung dengan bulu hitam lebat, tangannya bengkor tak berjari. Matanya merah menyala dengan hidung melesak keluar. Di kepalanya ada tanduk kecil. Ia berdiri seperti tengah mengamati dia. Yang membuat dia mematung ngeri, caranya bergerak seperti penari jaipong dengan kepala miring ke kiri dan ke kanan. Ketika ia bersiap mencekram Sadia, pintu terbuka dan para wanita berteriak dengan sangat keras. "Jangan anak sulungku!" Suaranya bergetar marah dan Sadia jatuh pingsan. Sadia terbangun di dalam kamarnya masih setengah sadar. Ia mendengar suara yang entah dari mana datangnya, lirih dan seperti putus asa. Sampai dia sadar bahwa di hadapannya berdiri pocong tepat di depan wajahnya. Pocong itu adalah Mbok Sartem. Mbok Sartem lah yang sedari tadi berteriak minta tolong. Namun Sadia ketakutan setengah mati melihat langsung dua makhluk yang wujudnya tidak pernah dia bayangkan. Membuat dia sampai berpikir lebih baik ia pingsan lagi dan harapannya terwujud sekarang. Yang di hadapannya adalah bapaknya sendiri. Pak Wanto yang tengah menatap dia dengan wajah penuh amarah sembari mengangkut sesuatu yang dia kenal. "Siapa yang baru saja memberimu ini?" Dia menatap takut bapaknya. Ini pertama kali ia melihat bapaknya semarah itu. Di depan dia bapaknya kembali membakar gelang yang terbuat dari kain kafan Mbok Sartem. Namun semenjak hari itu, setiap malam dia selalu merasa diawasi. Makhluk yang ia lihat di dalam kamar Pak Wanto. Apakah itu yang dimaksud oleh Mbak Safi? Maka ia berkeinginan untuk menemui Mbak Safi kembali sampai dia baru sadar. Di depan pintu kamarnya, Yuni melihatnya. Yuni mendekati dia yang berbaring di atas ranjangnya, lalu kemudian mengatakan, "Mbak, ayo main cublek-cublek suweng." Dia hanya diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Permainan ini mana bisa dimainkan hanya oleh dua orang. "Gak bisa lah Yun." "Memang gimana caranya?" "Kenapa gak bisa? Siapa lagi yang main? Kalau berdua mana bisa?" "Iku," Yuni menunjuk Sadia. "Itu ada Atun sama Rina di samping Mbak." Maka malam itu ia menemani Yuni berpura-pura ikut bermain yang entah bagaimana caranya. Ia merasa Yuni seperti benar-benar merasa ada Atun dan Rina. Dua adiknya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Semenjak saat itu dia merasa semakin lama semua semakin aneh. Meski kain kafan yang diberi oleh Mbak Sapi sudah dibakar oleh Pak Wanto, namun Sadia masih merasa bahwa sesuatu tetap mengawasinya. Di suatu malam tanpa sengaja, Sadia melihat ke halaman rumahnya, tempat di mana sore tadi Pak Wanto mendirikan sebuah ayunan tua. Ia melihat bapaknya, Pak Wanto tampak berdiri sendirian, menyendiri, menatap ayunan di depannya yang tengah bergerak-gerak tanpa ada yang mendorongnya. Penasaran, Sadia mendekat ke jendela. Dilihatnya lebih jeli. Apakah matanya tidak salah melihat hal itu? Mengikuti naluri penasarannya, Sadia berjalan turun berharap bisa mendekat, mencari tahu apa yang bapaknya lakukan di sana. Sampailah ia di dapur rumah, tempat di mana jarak antara dirinya dan Pak Wanto tidak begitu jauh. Di sana ia mendengar Pak Wanto tampak sedang berbincang. Yang jadi masalahnya, tidak ada siapapun di sana kecuali Pak Wanto dan ayunan yang bergerak dengan sendirinya. Sampai dia dikejutkan dengan suara familiar yang ia kenal. "Atun, pulang ya kak." Kaget. Dia melihat Yuni sudah berdiri di belakangnya. Atun bingung, dia mengulanginya. "Iya kak, itu lihat, ada ibu juga sama Rina di sana." Dia tidak mengerti apa yang terjadi di dalam keluarganya. Apakah hanya dirinya yang tidak bisa melihatnya sampai ia mengingatnya. "Yun," kata dia. "Iya kak." "Kamu pernah lihat gak ada manusia wajahnya menyerupai kambing, tinggi, berbulu hitam, di kepalanya ada sepasang tanduk?" Yuni mengangguk. "Adik," ucap Yuni seraya menunjuk dia. Diam terdiam, mencoba mencerna maksud perkataan Yuni. Adik. Sampai dia tidak menunjuk dirinya, namun ia menunjuk sesuatu di belakangnya. Sosok yang dia bicarakan rupanya sedari tadi berdiri di belakang dia.
Yang ia ingat kemudian dia merasa sentakan kuat mencengkram lehernya, menghantamkannya ke lantai. Suara terakhir yang ia dengar adalah suara Pak Wanto berteriak marah dan mengatakan, "Jangan anak pertamaku, jangan!" Lalu semuanya menjadi gelap. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah dengerin. Dan kita lanjutkan besok ya ceritanya. Terima kasih.